Hai, banteng ada banteng. Usir gue mau hidup tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, ini ada kabar terbaru mengenai banteng ya guys ya, yang dimana ada Deddy Sitorus yang datang siap untuk mendukung si Cebong Hasto dalam kasus perkara Harun Masiku. Ini rame-rame guys, ini para kadrun, para banteng ya guys ya. Dan ingat ya, baru kali ini ada sosok orang yang koruptor dibela oleh partainya. Jadi itu menunjukkan bahwa 2029 no banteng. Oke guys? Ini ya guys ya, biar tanpa panjang lebar kita lihat dulu guys. Lihat guys, tuh kader PDIP kompak support Hasto. Para kader dan simpatisan dari PDIP kompak datang untuk mensupport pada sidang Hasto Kristianto. Ya kan guys? Seorang koruptor loh dibela. Apa kayak gini layak untuk kita pilih nanti di tahun 2029? No. Jangan ya dek, jangan. Apalagi saya sebagai warga Jawa Tengah, sumpah demi Allah ya guys ya, tidak akan pernah memilih banteng guys. Apalagi kalau saya pernah mengingat ucapan dari Congore Deddy Sitorus yang menyebutkan bahwa Jawa Tengah itu adalah kandang bansos. Oh, itu ya guys ya. Jadi untuk teman-teman saya, tolong bantu saya untuk berikan tagar 2029 no banteng. Ini bukan menyuruh, ini hanya himbauan. Kadrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Kami pengurus DPC PAC Ranting C Kabupaten Indramayu mengusulkan kepada DPP Partai untuk mengukuhkan kembali Ibu Haja Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030. Kita siap? Siap! Kita siap? Siap! Kita siap? Siap! Oke ya guys ya, mereka siap untuk mengukuhkan yang namanya Makebo dalam ya pencarian ketum baru. Ternyata Mak Banteng terpilih kembali ini sepertinya ya guys ya. Oke. Semakin jelas, semakin mudah kita menentukan di tahun 2029 untuk menyembelih yang namanya kebo ya guys ya, no banteng. Ini ada Ono Surono guys yang lagi rame menyerang KDM. Oh, gubernur pilihan rakyat ataupun bisa diartikan gubernur idaman rakyat Indonesia diserang oleh Ono Surono dari kader Banteng. Ya makin jelas ya, 2029 banteng lenyap bro, banteng lenyap. Simak serangan balik KDM kepada Ono Surono dan fraksi PDIP Jawa Barat yang walk out saat sidang paripurna kemarin. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan,
tapi tidak pernah mau terlibat. Siapa guys? Ya Kebo ya guys. Walah, apalagi sekarang ini lagi rame ya guys ya. Ini di Jabar tapi ya, Ono Surono versus KDM. Mau bagaimana jungkir balik kayak apapun ya guys ya, tetap nggak bakalan bisa ngalahin KDM. Yang jelas-jelas itu kerjanya untuk rakyat. Walaupun dia konten kreator, nggak masalah. Malah bagus guys, karena apa? Setiap kerjanya diliput, jadi kita tidak susah-susah melihatnya ya guys, jadi lebih gampang ya, nggak berbeda dengan kalau ada apa-apa tidak didokumentasikan, tanda tanya itu. Mantap KDM, lanjutkan, ratakan banteng tah kumaha eta urang Sunda tah, siap tuh 2029 ratakan banteng. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Oh jadi gitu cara Mantap. main partai nu eta di Jabar. Mun kitu mah 2029 nomor for banteng. Oke, cocok itu. Setuju nggak guys? 2029 no banteng ya guys. Kita tenggelamkan kumaha warga Jabar. Setuju? Mun Setuju. setuju, like, subscribe, viralkan. Khusus ini ya, buat rakyat Jawa Tengah, ingatlah penghinaan yang telah diucapkan dari mulut si Deddy Sitorus tersebut ya. Mari kita buktikan di pemilu tahun 2029. Ingat, setiap calon-calon legislatif yang diusung dari Partai Moncong Putih tersebut, janganlah kalian pilih, karena dari Deddy Sitorus tersebut ya, perkataannya itu sangat melukai hati warga Jawa Tengah yang sudah merendahkan. Dikatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos. Kamu kira Jawa Tengah ini sebagai budak kalian? Kalian anggap warga Jawa Tengah itu orang yang paling miskin, yang mau disebar-sebarin bansos. Ingat, jangan seolah-olah kalau kalah itu mencari kambing hitam. Seharusnya kalian itu introspeksi. Kalian menjadi partai besar itu dari rakyat Jawa Tengah, bukan kalian itu besar secara personal ya. Ingat, 2029 kami akan membayar kontan perkataan Deddy Sitorus. Ingat itu. Kami sebagai warga Jawa Tengah terluka atas perkataan mulut pedas si Deddy Sitorus. Ingat itu, Neng. Kami akan tenggelamkan partaimu dan akan membuat nangis sampai kau mengakui bahwa rakyat itu adalah sebagai suara Tuhan. Mantap itu. Setuju ya guys ya? Setuju. Ini bukan hanya berlaku untuk kaum Jawa Tengah ataupun Jawa Barat. Kami mohon supaya di seluruh Indonesia sama seperti kami, yaitu 2029 no banteng. Jadi dipastikan ya guys ya, 2029 no banteng, titik tanpa koma guys. Ingat itu, Neng. KDM ngacak-ngacak anggaran Provinsi Jawa Barat ya, sehingga apa yang terjadi yang viral kemarin ya, fraksi PDIP walk out. gini saya ceritain ya. Jadi dalam penyusunan anggaran ya selama ini ya, contohlah pemerintah daerah itu menyusun anggaran untuk tahun 2026 kan digiring dari 2025 ini. Mereka mendesain bangun jembatan, bangun sekolah, program A, B, C, ya desain, di mana desainnya tersebut akan menitipkan, ya kan, kontraktor mana, pengusaha mana, vendor mana yang akan jadi pengantennya itu mau dimenangkan. Ya. Gunanya buat apa? Ya untuk bagi-bagi kue lah dari sana, fafi 15%, bahkan kadang-kadang masih digiring aja tuh. Si pengusaha udah nyetor uang, gitu ya.
Nah ini tiba-tiba diacak-acak sama KDM. Ya ngambek mereka. Wajar ngambek dong. Dikejar-kejar itu sama pengusaha yang udah nyetor. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan dia untuk periuk nasinya atau balikin uang kampanye jadi bubrah. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Ya kan? Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Iya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Gua sudah tidak mengerti lagi pola pikir Mamang Dewan yang satu ini. Kerjaannya cuma nakut-nakutin rakyat. Selalu menyampaikan pesan pesimis terhadap masyarakat. Ono, lu sebagai wakil rakyat seharusnya mewakili rakyat. Ono, di saat masyarakat sudah optimis ya anaknya dikirimkan ke barak militer untuk melatih kedisiplinan, mengubah karakter anaknya, berharap anaknya tidak nakal lagi, tidak membuat gaduh lagi, tawuran lagi, dan keluar dari geng-geng motor dan sejenisnya. Ini dewannya malah mematahkan harapan mereka semua dan menggiring opini bahwa pendidikan di militer itu malah akan membuat anak berkumpul kembali, membuat geng-gengan. Ono, greget gua anjir. Kalau gua ngikutin pola pikir Ono nih ya. Jangan-jangan Ono ini setelah selesai masa jabatan 5 tahun sebagai anggota dewan, saya curiga Ono akan jadi tukang parabot. Karena kerjaannya cuma ngoceh di dalam mobil. Iya guys ya, Ono Surono lah, ada banteng lah ya guys ya, mau dimanapun ya bantengnya kayak gitu guys. Kalau kebijakannya ataupun bisa diartikan itu lahannya itu diobrak-abrik, ya ngoceh guys, ngoceh. Kalau kalah ya ngoceh kayak gitu. Ini keren ini KDM ya, mantap Kang, lanjutkan lah ya, biar apa ya, biar jelas. Sebelum 2029, banteng sudah lenyap juga guys ya. Apalagi nanti di tahun 2029. Itu sudah dipastikan banteng lenyap. Bukan hanya tenggelam ya guys ya. Kita sebagai warga Indonesia, apalagi saya seorang dari Jawa Tengah ya guys ya, pernah mendengar si mulutnya Deddy Sitorus ya guys ya. Itu gede guys, nangati guys. Membekas itu. Apalagi itu mereka sering menghujat, menghina yang namanya Pak D. Jokowi, yang jelas-jelas ya guys ya, Pak D. Jokowi itu sudah jelas itu menaikkan pamor banteng, tapi mereka apa yang mereka kasih untuk Pak D. Jokowi? Hinaan. Maka dari itu saya berjanji 2029 no banteng. Karena apa? Pak D. Jokowi jangan harap mereka bisa bersatu kembali. Susah guys ini banteng dan Pak D. Jokowi. Karena apa ya? Kami selaku pencinta Pak Jokowi juga tidak senang, tidak merestui. Gitu guys. Jadi sekali lagi saya katakan 2029 no banteng. Karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP nggak akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Nah ini barang sudah talak 6. Sudah tak mungkin. Banyak banget. Udah nggak mungkin balikan lagi gitu ya. Kalau dalam agama talak 1, talak 2, dan 3. Dalam politik talak 6 boleh. Udah Ini benar-benar sudah talak 6. pisah banget tuh. Bukan hanya pisah. Nggak ada pintu untuk bersatu ini. Sudah wassalam. Artinya apa? Kan ini semacam tantangan uji materi bahwa Jokowi yang menurut para pendukungnya kuat, approval ratingnya tinggi, apakah dengan partai politik yang baru itu bisa mengalahkan dan kompetitif dengan partai-partai politik yang lain? Mungkinkah ini yang saya itu kira terjadi? semacam, kalau kita sebagai sebuah tradisi politik yang bagus, ini penting. Saya kira Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru. Satu, ini adalah mantan presiden dengan approval rating paling tinggi sampai Sidratul Muntaha, Pak. Sidratul Muntaha. Ya betul guys ya, apa yang dikatakan oleh Adi ini benar guys ini ya. Sosok Pak D. Jokowi itu melebihi partai guys ya. Apalagi sebentar lagi ini PSI akan menentukan ketumnya. Ya bisa jadi Super TBK itu PSI yang dibesarkan oleh Pak D. Jokowi. Kawal terus PSI guys, karena di mana ada Pak Jokowi, disitulah hati rakyat
Ada. Sampai ke sana tuh menjulang betul. Yang kedua, Jokowi ini kan dinilai punya loyalis-loyalis yang berakar di tingkat RT dan RW. Kalau itu dijadikan partai, menang ini bara. Yang ketiga, Pak Jokowi itu kan punya basis ya, basis pemilih di kalangan pemilih nasionalis misalnya, dan itu bisa dikapitalisasi sebagai ceruk pemilih. Dan Pak Jokowi juga punya wakil presiden namanya Gibran Rakabuming Raka. Pak Jokowi juga punya gubernur Sumut, Mas Bobi Nasution, dan Pak Jokowi juga punya gubernur Jawa Tengah, dan katanya juga dekat dengan Bu Hovifah. Mantap ini barang. Kalau dijadikan sebagai partai politik, kita akan cek. Ini akan menjadi kendaraan politik baru. Jangan berpikir 2009, tapi long term. Minimal Jokowi bisa tunjukkan kepada publik dan khususnya kepada partainya Seno, PDIP, bahwa Jokowi itu tanpa PDI pun itu bisa mantap dan semantap-mantapnya. Kan dia, Pak? Setuju itu ya guys ya. Belum punya partai saja mereka sudah kewalahan ya guys ya. Apalagi nanti kalau misal Pak D. Jokowi menjadi ketum PSI, wah guys. Makin ketar-ketir Banteng. Saya pastikan guys ini ya, dari kader Banteng yang loyalitas ataupun masih loyal kepada Pak D. Jokowi, itu bisa saya pastikan pula mereka akan gulung tikar ya guys ya, angkat koper pindah ngikut ke Pak D. Jokowi guys. Ini bukan hanya sekedar omong-omong guys, ini adalah fakta yang akan terbukti nanti di tahun 2029, karena kita sudah tahu kerja nyata dari seorang sosok presiden ketujuh kita, yaitu Joko Widodo. Tidak bisa dihilangkan rekam jejak dari Pak D. Jokowi. Karena apa? Sejak Soekarno hingga Jokowi ya, kalau Pak Prabowo kan baru ya guys ya. Soekarno hingga Jokowi tidak ada yang menganggap Indonesia itu seluruh provinsi, seluruh itu guys, apa nama itu, dari Sabang sampai Merauke, itu tidak ada guys ya. Cuman Pak D. Jokowi. Makanya banyak orang yang bilang dari dulu baru kali ini saya merasakan presiden Indonesia. Karena dari dulu presidennya hanya di Pulau Jawa. Dengan adanya sosok seorang Pak D. Jokowi, luar Pulau Jawa sekarang dikenal. Maka jangan heran kalau Pak D. Jokowi benar-benar dianggap ataupun dimuliakan oleh orang Pulau Jawa sampai saat ini. Bukan masalah bansos, tapi mereka berterima kasih karena pengakuan dari Bapak Jokowi untuk NTT, terus Sumatera, intinya dari luar Pulau Jawa ya guys ya. Jadi makin nggak sabar kalau ngomong luar Pulau Jawa guys, karena di Kalimantan kita dari YouTuber Nusantara akan mencoba ke sana guys, cuman ya ini belum ada ya guys ya. Semoga ada bantuan sedikit dari teman-teman untuk meringankan beban saya menuju ke IKN. Karena apa? Pak D. Jokowi sudah berjanji akan menemani kita menuju ke IKN. Gimana menurut kalian guys tentang perkataan saya yang bilang katanya 2029 no Banteng? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikkan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ketujuh Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blaker majenang mohon izin ciptakan lagu.
Karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya. Fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.